Ini yang durian usia 1 tahun 3 bulan ya, udah saya pruning ya. Dan di sini juga saya pruning juga nih, sama duri hitam ya. Dan saya lanjut cek yang ini. Ini pun udah saya pruning dan sekaligus bentuk dahan musangkingnya. Dan sekarang saya mau melanjutkan memupuk ini nih, durian ini nih, bawor nih. Ya, sudah saya gemburkan dan seperti ini tanahnya itu bisa dilihat sangat empuk sekali, gembur ya. Tuh lihat tanahnya aja bagus seperti ini. Contoh tanahnya ya, sangat gembur sekali. Ini yang itu hari teman saya yang tanam di sini 3 bulan yang lalu saya ditanam sama teman saya. Cuma kalau mau mupuk mau saya langsung pupuk sendiri. Di sini samping kirinya itu ada pohon pisang, tidak mengganggu. Hanya saja jangan sampai nanti pas kena angin roboh aja ke sini, ataupun pas penemanenannya jangan sampai salah, kan begitu. Karena nggak seberapa, yang penting nutrisinya cukup penuh, dia nggak akan berebut. Lagi pula pisang bisa sepintas ya, pisang tanduk begini. Kalau nggak diperpanjang ya kita tebang. Yang penting kan yang mengganggu itu, yang sangat mengganggu sekali itu adalah hama. Karena pohon pisang di sini bukan hama. Pohon pisang di sini adalah kebutuhan, ya kan? Kebutuhan sambil menunggu panen durian kan, bisa kita menikmati dulu dari pisang ya. Seperti itu. Enggak sama sekali mengganggu. Kalau mengganggu nggak tumbuh seperti ini. Coba ini bisa dilihat. Karena saya nutrisinya saya cukupin. Karena setiap tanaman buah itu pasti sangat memerlukan nutrisi banyak selain daripada air, penggemburan. Kan gitu. Yang mengganggu itu adalah hama, setahu saya itu. Hama penggerek batang tuh, ulat tuh ya. Ulat penggerek batang itu, wah itu berbahaya sekali. Itu bisa membunuh. Kalau pisang kan nggak membunuh, hanya saja dia ngerebut nutrisi ya, kita pangkas ya samping kiri kanannya tuh. Pangkas aja akarnya yang nyerobot kemari ke tanaman durian, pangkas aja. Kita pupuk juga pohon pisang, kita pupuk ini pupuk ya kan. Jadi jangan ngerebut nutrisi yang di sini. Kita jangan sugesti kita di samping kiri kanan itu pohon pisang itu bisa mengganggu. Enggak, sahabat. Yang mengganggu itu adalah hama. Setahu saya bisa membunuh, merusak. Itu hama. Telat menyiram itu nggak masalah. Yang penting tanahnya ini selalu gembur, karena semakin gemburnya ini tanah dapat menyimpan air yang lebih banyak. Kan begitu. Sekalipun gini kita musim hujan, gue melakukan penyiraman, tanahnya gembur mana ada. Ya kan, mana ada air bisa masuk kan gitu kalau porositas tanahnya tidak bagus. Jadi begitu sahabat ya. Jadi kita jangan suzon ke tanaman pisang kan gitu. Hanya saja nanti kalau pemanenan dijagalah. Masalah pemanenannya jangan sampai roboh kemari ataupun kena angin roboh kemari. Kita pakai tajuk kan begitu. Yang penting jangan di belakangnya atau di depannya, itu nggak boleh. Gak apa-apa di samping kiri kanannya itu kita pakai tajuk. Oke, mohon maaf kurang lebihnya. Saya hanya ingin menyampaikan saja dan sharing. Jadi selama ini banyak yang mengira tanaman pisang itu mengganggu. Enggak sahabat, hanya saja mengganggu pemandangan aja kali ya begitu. Terima kasih. Saya akan melanjutkan melakukan pemupukan setelah habis melakukan penggemburan begini. Terima kasih. Simak terus videonya sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya, Rudian Putra, sahabat. Jadi saya setelah melakukan penggemburan ya, saya akan lanjut melakukan pemupukan dengan NPK. Jadi NPK Mutiara di sini saya sudah lama menggunakan, hampir 17 tahun sahabat ya. Dan alhamdulillah tanaman saya semua tidak ada problem. Ya, baik itu pisang, kelengkeng, durian, cengkeh, tidak ada problem. Malah cengkehnya itu yang saya update di video-video seperti itu ya pertumbuhannya. Kalau pakai organik ya organik aja, nanti organik kan ada time-nya ya sahabat ya, tergantung kebutuhannya kan begitu. Nanti kan setelah ini saya pupuk, saya bawa juga Ponska, bawa KCL juga bawa. Tujuannya apa? Ini dipupuk, pohon pisang pun saya pupuk juga. Jadi ibaratnya begini, kita kasih makan kucing yang di sini kasih makan, kucing yang sana enggak. Otomatis kucing yang sana kan lari kemari tuh, ngerebut makanannya dia. Jadi kita harus adil ya, biar dia gak cemburu. Kan begitu. Ya kalau kita ini aja yang dikasih, lalu itu enggak, pohon pisang yang kita tanam, otomatis itu tidak adil ya. Dari sikap kita aja sudah tidak adil. Jadi tidak masalah.
kalau tanaman pisang itu kalau kita pelihara enggak ya enggak kan gitu. Itu enggak ada masalah. Jadi kita nggak bisa nyalain pohon pisang. Jadi kalau pisang tanduk ini kenapa saya tanam pisang tanduk? Karena ini sepintas sahabat. Jadi kita nggak capek-capek harus bunuh dia. Dia akan mati dengan sendirinya setelah dia ditanam 1, 2, 3 kali melakukan pertumbuhan dari generasi kedua ketiga kalinya udah habis dia. Karena dia semakin dia lama ditanam di tanah itu semakin ke atas ya, ke permukaan ya, akarnya gitu. Itulah saya sukanya pohon pisang ini. Cuma hanya saja saya nggak difokuskan ke pisang karena pisang itu kita capek kalau nanam pisang, terus-terusan kita nanam, tumbuh. Karena pisang itu ada masanya dia, lewat lebih daripada 5 tahun, walaupun pisang apa-apa, dia akan mengecil buahnya ya, tingkat produktivitasnya itu sangat udah berturun, udah turun gitu. Jadi beda dengan durian, ya, alpukat seperti itu, cengkeh makin tua, asalkan perawatan itu yang benar-benar maksimal, perawatan optimal, itu semakin bagus nanti buahnya. Dengan pemupukan yang usia 3 bulan ini, hanya segini saja saya tuh, kira-kira 30 gram aja, nggak banyak-banyak. Karena pupuk NPK ini diklaim dapat bisa menyuburkan tanah. Ya saya tidak promosi pupuk ya, maaf-maaf aja. Cuma kalau mau pupuk dengan NPK gak apa-apa, urea pun sekaligus urea dengan apa-apa kalau masih vegetatif ya. Kalau tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan kan begitu. Hanya jangan saja ini secara membuahkan tanaman durian tapi dengan urea itu baru salah ya. Karena urea itu kan pupuk tunggal, gak ada dia nutrisi untuk pembuahan sama sekali enggak, kecuali dia stressing air kali ya. Itu lebih lain lagi cerita. Gitu. Jadi kalau salah-salah aja, jangan salah-salah aja. Memupuk ini kan bisa menggagalkan tanaman durian juga ya. Karena apa? Kalau saya gagal menanam durian nggak sampai seusia begitu tuh durian. Ya, seperti yang video-video saya sebelumnya. Bahkan saya cari karena saya mungkin intens ya, fokus ya ke tanaman. Karena tanaman durian di sini, tanaman saya di sini nggak usah lah sebutin jumlahnya karena sahabat juga tahu apa-apa aja yang saya tanam ya, nggak harus lah kalau lebay jumlah saya tanam segini enggak. Hanya saja kita kan jangan sampai kalau salah saya yang salah, apalagi nggak dipublikasikan ya, itu tidak masalah kalau sendiri saya yang salah. Ngasih informasi sharing ya secara perempuan begini. Kalau orang lain yang salah, saya harus bertanggung jawab. Masalahnya kan begitu. Itu kan penyesatan ibarat guru ya seperti itu. Dan tapi saya di sini tidak ada maksud untuk menggurui siapapun sahabat. Tapi lihat aja nanti setelah 1 tahun atau 6 bulan ini lepas fase penanaman, lihat aja. Kalau bila perlu saya linknya nanti saya simpan di kolom komentar sahabat, biar sahabat percaya atau gimana penanaman itu hari tanaman durian di sini. Entah 3 bulan, entah 4 bulan, lupa lah saya itu. Ya, jadi saya kan tidak fokus hanya satu tanaman aja yang mengurus. Kalau jika ada yang telat, ya mohon maaf aja, kan gitu. Jadi kan alhamdulillah sekalipun saya menanamnya lebih daripada 10 tanaman misalkan kan gitu. Tapi alhamdulillah semuanya maksimal pertumbuhannya. Ada pun yang kena hama seperti penggerek batang ya wajar, namanya aja ditanam di kebun ya, di lahan terbuka. Dan hama-hama kebun itu sangat tahu sendiri ya, sarangnya spotnya hama di kebun itu. Hanya saja kita sebelum melakukan penanaman, kalau saya pribadi sahabat, 40 hari itu minimal karantina di kebun, kita rawat dulu di kebun, bibit-bibitnya nggak langsung saya tanam begitu. Bila perlu 1 tahun saya simpan di kebun ya. Karena apa? Biar dia lebih adaptif ya, tahan pukul imunnya ya. Walaupun masih di polybag, imunnya ininya nih, daya tahan tubuh biar dia kuat. Kalau ditanam lagi beda lagi. Yang penting itu penanaman itu jangan salahnya seperti apa ya, penanam yang salah itu kita ditanam ditinggalkan itu ya salah. Yang kedua, dulu mah banyak dibiarkan itu saja. Oke, itu tanaman yang salah. Jadi pemupukan tebar aja lah seperti gitu ya. Bagaimana caranya? Kalau nggak mau ditutup ya, yang penting kan nanti pas hujan kita bisa diprediksi hanyut nggak, lari apa enggak kan gitu. Kalau sekiranya lari ya tuh timbun. Kalau masalah digundukin begini itu penting bagi saya. Karena apa ya? Digundukin juga ini kalau musim curah hujannya tinggi ya susut juga, hanya saja saya sekaligus menggemburkan itu enggak saya memutus akar-akar lain. Akar pisang kan saya bilang tadi nggak mengganggu. Nih contohnya seperti ini. Akar pohon pisang akan saya kasih nih pupuk ini.
Nih, seperti itu. Ya, saya kasih juga tuh. Dia nggak ngerebut nutrisi yang di sini. Ya iyalah, kalau dia ngerebut nutrisi sini karena hanya ini saja yang dikasih, pisang enggak. Banyak kok pisang di sini, enggak mengganggu kok. Santai aja. Relax, enjoy aja. Kita hanya pemikiran dan perasaan kita saja. Kita mungkin hanya ketakutan atau panik. Gak usah panik, tenang aja, sahabat, slow. Oke, hanya itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Biar nggak saya membohongin orang, karena saya jujur aja, saya aktivitas seperti itu di kebun. Walaupun nggak sepandai orang lain ya berkebun, tapi alhamdulillah tanaman tumbuh semua sehat-sehat, ya kan, hampir mau berbuah lagi. Kan ada juga nih Pak John, gimana cara makannya kalau berbuah, banyak kok, saudara, anak, istri, anak yatim piatu ya kan begitu. Ini saya pupuk ini aja kan untuk NPK dan nitrogen, fosfor, dan kalium supaya mempercepat pertumbuhan akar, batang, dan daun. Terima kasih. Hanya itu saja sedikit yang saya sampaikan, singkat cerita saja. Mohon maaf kurang lebihnya, hanya tukar pengalaman, sharing terhadap para petani pemula, khususnya sesama pemula seperti saya, Rudian. Mohon maaf kurang lebihnya. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan selama ini. Ya, mudah-mudahan selalu bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan, silakan kritik saran yang membangunnya tulis di kolom komentar, dan bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe, saya banyak ucapan terima kasih. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan bergabung, ya kan. Nanti insya Allah saya kunjung balik pada channel sahabat sekalian dimanapun sahabat berada. Terima kasih, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.